Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Yopiadi, guru bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Tulungagung Barat, mahasiswa PPG Daljab periode 4, piloting tahap 3 tahun 2024, Universitas Riau Kepulauan akan menampilkan video konseling individu dengan pendekatan behavior teknik self management. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk, Nak. Oke, silahkan duduk. Pak. Bagaimana kabarnya? Baik Pak, sehat. Sehat ya? Tahu kan tujuannya datang ke ruangan Bapak untuk apa? Tahu Pak. Oke, jadi tujuannya sudah tahu. Bapak hari ini akan melakukan konseling individu. Ya, kemarin sudah ada persetujuannya ya? Sudah Pak. Dari orang tua sudah disetujui ya? Oke, dari anaknya juga sudah disetujui. Oke, terima kasih. Jadi sebelum melakukan proses konseling individu ini, Bapak mau kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa Bapak yang mimpin. Baik Pak. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai ya. Oke. Jadi sebelum melanjutkan konseling individu ini, Bapak mau menjelaskan ya tujuannya apa ya. Pertama tujuannya itu, nah jadi tujuan layanan konseling individu ini yang pertama ya itu ini membantu konseli mengenali permasalahannya. Lalu yang kedua meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab. Lalu yang keempat membuat kontrak perilaku antara konselor dan konseli. Jadi yang kelima yaitu konselor mengajak konseli menyimpulkan hasil tindak lanjut kegiatan layanan konseling individu. Oke, jadi seperti itu ya Nak ya. Oke, jadi kedatangannya ke sini ada beberapa laporan juga ya dari guru bahwasanya Ananda ini sering terlambat. Iya Pak. Ya, dari guru piket itu ada laporan ke Bapak bahwasanya Ananda ini sering terlambat, sering tidak beberapa kali tidak berangkat sekolah. Apakah itu benar? Benar Pak. Benar. Kenapa Ananda kok sering terlambat dan sering tidak berangkat sekolah? Karena saya sering nebeng ke teman. Oh, Karena itu, nebeng. Iya Pak. Nebeng itu teman juga jemputnya siang juga Pak. Siangan. Iya. Terus Ananda bangunnya jam berapa? Bangunnya kesiangan atau tidak? Kadang kesiangan Pak. Kadang kesiangan juga. Iya. Memang di rumah tidak ada kendaraan? Ada satu Pak. Satunya itu untuk dibawa orang tua kerja. Oh, untuk kerja. Untuk kerja ya. Jadi ada kendaraan tapi cuma satu. Oke, jadi sering terlambat karena itu ya. Iya Pak. Jadi Ananda ini kalau terlambat itu tahu kan penyebabnya apa ya? Terus dampaknya apa? Apa penyebabnya sering terlambat? Tadi itu karena pertama nebeng. Nebeng ke teman juga. Kalau jemputnya siang, kalau enggak Ananda bangunnya kesiangan. Jadi seperti. Terus dampaknya kalau Ananda ini terlambat apa? Pintu gerbang itu sudah ditutup sama tidak bisa ikut kegiatan pagi. Kegiatan pagi ya, sepekan berkarakter ya. Iya Pak. Nah, itu terus kadang dapat hukuman atau dapat poin dari guru BK. piket ya, sama guru BK ya. Guru piket laporan ke guru BK. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi sebelum permasalahannya itu ya, terus sebelum melanjutkan, sebelumnya sudah pernah ikut konseling individu? Belum Pak, baru pertama kali ini. Belum pernah. Oke, jadi belum pernah ya melakukan konseling individu. Jadi Bapak akan menjelaskan beberapa pengertian. Ya, pengertian dari konseling individu, dan dalam konseling individu itu ada beberapa asas ya. Beberapa asas. Oke, Bapak akan sedikit menjelaskan ya. Jadi pengertian dari konseling individu sendiri adalah
suatu proses ya, pemberian bantuan ya, Iya, Pak. konselor ya, konselor bapak, konselingnya itu Ananda ya. Jadi seperti itu, suatu pemberian proses bantuan pada konseli, baik itu permasalahan pribadi, sosial, belajar ataupun karir ya. Nah, tujuannya ya untuk supaya konseli ini bisa mengambil keputusan, nantinya bisa mendapatkan solusi terbaik dari konselor ya. Oke, jadi seperti itu pengertiannya. Lalu ada asas-asas. Jadi ada beberapa asas ya, ada 3. Yang pertama yaitu ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan, dan ada asas kerahasiaan. Oke, jadi dari asas keterbukaan sendiri itu mempunyai pengertian. Jadi Ananda nanti datang ke sini ya, Bapak mau menceritakan semua permasalahan. Jadi terbuka, jangan ada misal ditutup-tutupin gitu. Jadi intinya semua permasalahan itu terbuka kepada Bapak. Ceritakan saja ya, apa yang memang dialami, dirasakan, baik permasalahannya atau mungkin ada permasalahan di rumah karena Ananda sering terlambat ya, terkait kendaraan dan lain-lain ya, mungkin dari keluarga seperti apa, Bapak mau diceritakan. Lalu yang kedua yaitu ada asas kesukarelaan. Oke, jadi asas kesukarelaan ini jadi Ananda datang ke ruangan Bapak itu ya karena sukarela gitu, tidak ada paksaan ya dari pihak manapun ya. Jadi seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini sifatnya misal Ananda menceritakan permasalahannya ke Bapak, ke guru BK, itu nanti Bapak akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang Ananda hadapi. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu malu, takut ya. Pokoknya cerita saja, apa yang ingin diceritakan ceritakan saja. Ya anggap saja Bapak ini orang tua lah, tapi di sekolah gitu ya. Jadi ya kalau bisa ya terbuka gitu, supaya ada solusi dari permasalahan Ananda tadi. Oke ya, itu. Nah, lalu kembali lagi. Tadi Ananda sering terlambat ya. Ada laporan dari siapa? Guru piket, dari guru mapel juga, dari wali kelas itu terkait dengan ketidakhadiran. Nah, jadi seperti itu. Memang ada laporan. Nah, Ananda tahu nggak perilaku yang Anda lakukan ini salah? Tahu, Pak. Tahu ya? Iya. Kesalahannya tahu ya? Ya tidak apa-apa sih, mungkin maksudnya ini nggak cuma Anda saja yang mengalami hal ini, akan tetapi ada beberapa siswa lain gitu. Jadi ya Bapak mau ini nanti ya mendapatkan solusi gitu ya. Jadi tidak perlu merasa bersalah atau apa ya, intinya Bapak mau kedepannya ada perubahan perilaku. Jadi seperti itu ya, perubahan perilaku ya supaya lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Oke, kira-kira mau nggak berubah, melakukan perubahan perilaku Mau, Pak. dari yang tadinya bangunnya mungkin dari siangan, apa malamnya sering begadang? Iya, Pak, begadang, kadang juga main ke tempat temen nongkrong gitu. Nongkrong. Kalau pagi ini apa tidak dibangunkan sama orang tuanya? Tidak, Pak, karena orang tua udah berangkat kerja. Kerjanya apa? Deres ya katanya. Iya, Deres karet ya. Oh, jadi deres karet itu berangkatnya pagi sekali ya. Iya, Pak. Oh, jadi seperti itu. Ketika mungkin dibangunkan tapi nggak tahu apa memang tidak dibangunkan. Kadang dibangunkan juga nggak bangun ya karena ya. Jadi permasalahannya itu ya. Lalu terus nebeng juga ya. Iya, Pak. Nah, jadi dari permasalahan tadi itu ya, malamnya begadang. Terus apalagi? Nongkrong sama teman. Main game apa? Ya main game juga, kadang ya scroll Instagram, TikTok, media sosial ya, scroll itu ya, scroll media sosial ya. Jadi itu akhirnya paginya bangunnya kesiangan. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi dari beberapa permasalahan tadi yang udah sedikit diceritakan, berarti Ananda ini
tidak bisa memanajemen waktu ya. Manajemen waktunya kurang bagus, kurang baik. Berarti ya itu harus diperbaiki ya. Jadi misal karena tidak dibangunkan, kadang orang tuanya udah berangkat pagi ya, mau nggak mau harus punya kayak jadwal. Jadi ya membuat jadwal harian ya. Misal saya bangun tidur jam berapa, habis bangun jam berapa. Nah ini kayak membuat jadwal, lalu mungkin bisa dibuat alarm ya, supaya nantinya tidak terlambat lagi. Ya apalagi Ananda ini kan sudah kelas 9 ya, mumpung masih semester awal ini kan, Bapak mau ya diperbaiki perilaku ini, jangan sampai terbawa nanti sampai semester berikutnya. Jadi setelah layanan konseling ini Bapak harap ada solusinya, kita temukan ya solusinya bersama. Mudah-mudahan dengan cara itu Ananda nanti ada perubahan perilaku. Oke, jadi seperti itu ya. Berarti ada ya mau perubahan? Mau Pak. Mau ya? Iya. Dari Bapak nanti jadi Bapak mau Ananda ini membuat, nah ini jadi ada tugas ya ini terkait dengan manajemen waktu. Jadi Bapak mau Ananda menuliskan ya kegiatan kesehariannya dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan menggunakan skala prioritas. Misal Ananda tadinya bangunnya jam berapa? Jam 6, kadang juga sampai jam setengah 7-an. Wah kan padahal masuknya sekolah jam 7.15. Nah, 7.15 udah masuk. Apalagi kalau ketika pas sepekan berkarakter itu kan masuknya jam 7 udah harus kumpul di lapangan kan, karena ada pemberian materi ya kan. Nah jadi ya pasti terlambat, apalagi Ananda kan rumahnya jauh ya kan dari sekolah. Nah, oke, jadi misal tadinya bangunnya setengah 7 atau jam 6 lewat ya, Bapak mau ya misal jadi di sini perubahan perilakunya bangun jam 5 atau setengah 5 gitu kan, sebelum pas sholat subuh misalkan seperti itu. Nanti setelah itu, setelah bangun tidur sholat subuh, misal sholat subuh itu prioritasnya berapa? Kalau ada 3 skala prioritasnya ya. Jadi 1, 2, 3. 1 itu tinggi, 2 itu sedang, 3 itu rendah. Nah sholat subuh ini masuk skala prioritas yang mana? Nah jadi seperti itu ya. Paham ya? Paham Pak. Nah nanti jadi misal mulai tidur malam lah ya, tidur jam berapa kan. Kalau anak sekolah tuh tidurnya jam berapa? Ayo, maksimal ya. Maksimal jam 10 ya. Nah itu jadi udah tahu, misal tidur jam 10, bangun jam setengah 5. Nah jadi seperti itu ya, nanti terus sholat subuh jam berapa sampai jam berapa. Misal kalau membantu pekerjaan rumah jam berapa, seperti itu. Oke. Paham ya? Paham. Oke, bawa pena? Oh bawa ya. Itu. Oke, ini silahkan diisi ya. Bapak beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan itu. Nanti Bapak mau Ananda membacakannya. Oke, gitu ya. Ya, Bapak tunggu. Silahkan ditulis kegiatan kesehariannya.
Sudah? Sudah Pak, Sudah ya. sudah. Bapak coba mau membacakan dulu, dibaca sama Eva, sama Ananda ya. Coba dibaca. Untuk kegiatanku sehari-hari, yang pertama tidur malam dan bangun tidur pukul dari jam 22.00 sampai dengan 4.50. Untuk skala prioritasnya 1 Pak. Oke. Untuk nomor 2, sholat subuh dari jam 4.50 sampai dengan jam 5. Skala prioritasnya 1. Ketiga, membantu pekerjaan rumah atau bersih-bersih jam 5 sampai dengan jam 5.15. Skala prioritas 2. Keempat, mengecek kembali perlengkapan sekolah pukul 5.15 sampai dengan pukul 5.20. Skala prioritasnya 2. Oke. Yang kelima, mandi pagi dari jam 5 sampai jam 5.20 sampai dengan jam 5.30. Skala prioritasnya 2. Yang keenam, memakai seragam dari jam 5.30 sampai dengan jam 5.40. Skala prioritasnya 1. Oke, jadi sudah tahu ya. Coba Bapak mau sedikit menampilkan video, kira-kira sudah sesuai enggak nih dengan Ananda yang tulis ya kegiatan sehariannya dengan contoh di video sini nih ya. Sedikit ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tips mencegah terlambat ke sekolah untuk pelajar. Hal ini merupakan hal yang penting supaya memiliki Sudah karakter sesuai belum kira-kira dengan yang Ananda tulis dengan tepat waktu datang ke tips tempat di kerja ini ya, di video ini ya. Coba nanti di dan bekerja. jangan. Oleh karena itu, berikut tips mencegah terlambat datang ke sekolah untuk pelajar antara lain. 1. Memiliki niat, motivasi, dan semangat ke sekolah sejak awal. Niat, motivasi, dan semangat adalah hal pertama yang paling penting sebelum memutuskan akan bangun pagi keesokan harinya. Kalau kalian memiliki niat baik untuk bangun pagi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesempatan bangun pagi, sehingga kalian akan termotivasi dan semangat berangkat ke sekolah. Lebih bagus kalian berangkat dan belajar serta sekolah. Berperilaku disiplin terhadap peraturan sekolah merupakan suatu kewajiban. Kalian akan lebih mengetahui mengenai resiko yang akan diperoleh kalian, sehingga mengatur waktu sebaik Nah, ini sebaiknya ya. kalian membuat jadwal Manajemen waktu. Dia udah sesuai ya. Iya Pak, sudah. sesuai dengan jadwal mata pelajaran di sekolah. Misalnya, malam hari kalian belajar atau mengerjakan tugas mata pelajaran selama 1 jam. Setelah itu mempersiapkan kebutuhan sekolah yang akan dibawa besok ke sekolah. 5. Memperkirakan waktu tempuh dari rumah ke Nah, itu sekolah. kan tadi. Kalian Ya, lumayan Anda kan jauh nih, jadinya berangkatnya harus lebih awal. Di awal. Ya. dari rumah ke sekolah dengan waktu tempuh 20 menit. Berapa menit kira-kira? 20 menit apa sampai 30 menit? 20 menitan ya? Nah, 20 menit lebih. Berarti memang harus lebih. Oke ya. Tuh ya. Jadi sudah sesuai ya dengan video yang di sini, berarti Ananda ya sudah mengetahui ya. Pertama ya itu tadi manajemen waktu ya, jadi harus motivasi juga karena Ananda ini kan sering tidak berangkat sekolah tuh. Ya entah itu karena tidurnya malam atau memang malas untuk berangkat itu. Ya yang jelas Bapak mau kedepannya ya tidak seperti itu lagi. Oke ya. Ini tadi sudah boleh Bapak ambil ya. Karena nanti jadi Bapak mau nanti Ananda ya setelah sudah mengetahui ya, udah pertama motivasi, terus terkait dengan manajemen waktu, nanti habis ini Bapak mau ya menuliskan perjanjian atau kontrak perilaku. Ya surat ya perjanjian nih. Misal tingkah laku apa sih yang bermasalah dengan Ananda? Ya, misal sering terlambat datang ke sekolah itu kan tadi permasalahannya kan. Beberapa kali tidak masuk sekolah apa ya. Lalu ada lagi ya namanya Alpa pasti otomatis tidak mengerjakan tugas, otomatis itu kan. Tidak meninggalkan kelas saat jam pelajaran lalu
bermalas-malasan dalam belajar. Mungkin tadi permasalahannya kurang lebih seperti itu ya. Jadi Bapak mau Ananda menuliskan ya perjanjian kontrak berlaku dan nanti dibacakan ya konsekuensinya, perilakunya apa yang bermasalah, terus tingkah laku yang ingin dirubah atau dicapai seperti apa, terus nanti konsekuensinya apa jika melanggar. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, silahkan tulis. Ini diisi. Nanti mana? Ya, nanti jadi tanggalnya kan sekarang tanggal 4 November. Berarti kalau selama mau kontraknya Bapak mau 2 minggu nih. Berarti sampai tanggal berapa? 18 ya? Iya, Pak, 18. 18. Nah, diselesaikan dulu apa yang perilaku yang mau dirubah apa saja ya. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke, Mbak silahkan dibacakan dulu. Ya, ini misalnya nggak usah ya, saya bernama titik-titik gitu aja ya. Saya bernama ya. titik pada tanggal 4 November 2024 menyatakan bahwa saya ingin melakukan perubahan tingkah laku dan saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Tingkah laku yang bermasalah selama ini, yang pertama, sering terlambat datang ke sekolah, beberapa kali tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau alpa, Oke. tidak mengerjakan tugas dari guru, tidak meninggalkan kelas saat jam pelajaran berlangsung, bermalas-malas dan dalam belajar. Tingkah laku yang ingin dirubah atau dicapai, yang pertama, saya akan berangkat sekolah lebih awal dan tepat waktu supaya tidak terlambat. Kedua, saya akan rajin berangkat sekolah dan tidak alpa kembali. Oke. Ketiga, saya akan mengerjakan tugas-tugas yang belum saya kerjakan. Yang keempat, saya akan mengikuti semua proses pembelajaran dengan baik. Kelima, saya akan membuktikan bahwa saya bisa berprestasi. Usaha saya dikatakan berhasil apabila saya dapat memenuhi perubahan perilaku di atas. Apabila selama 2 minggu masa pemantauan terdapat perubahan yang baik, akan tetapi jika dalam masa pemantau selama 2 minggu tidak ada perubahan, maka saya siap menerima sanksi dari guru BK atau pihak sekolah, yaitu dengan kesepakatan berangkat lebih awal pukul 6 lewat 10 Jam 6:10 ya. untuk membersihkan halaman sekolah selama 15 menit dalam kurun waktu 1 minggu. Tanggal berakhirnya kontrak 18 November 2024. Oke. Oh, jadi konsekuensinya itu ya. Apabila Ananda terlambat lagi, Bapak mau berangkat lebih awal ya. Jam 6:10 itu udah harus di halaman di sekolah. Dan nanti Bapak bimbing ya. Bapak tunggu apabila melanggar ya. Tapi kalau tidak ya, itu nanti konsekuensinya membersihkan halaman selama 15 menit ya dan 1 minggu. Tapi kalau ini untuk Bapak sendiri, kalau ada perubahan nanti Bapak mau memberikan reward nih, hadiah untuk Ananda ya. Kalau perilaku yang baik ini ya, perilakunya bisa baik nih, misalnya ada perubahan yang positif, nanti Bapak mau memberikan reward atau hadiah. Oke? Oke, Pak. Sanggup ya? Sanggup. Ya, jadi ini nggak cuman kontrak saja, tapi ini komitmen kita ya antara Bapak dan Ananda ya. Jadi Bapak mau tidak hanya tertulis tetapi memang diterapkan
benar-benar diterapkan. Oke. Nanti Bapak juga akan koordinasi dengan guru piket, dengan guru kelas ya, guru mapel sama wali kelasnya. Jadi seperti itu. Apakah Ananda ini benar-benar sudah berubah atau belum itu selama 2 minggu. Jadi seperti itu ya. Oke, ini Bapak bawa ya sebagai bukti ya. Sebagai bukti lalu nah ini yang terakhir ya. Oke, jadi sudah tahu ya pertama tadi permasalahannya apa ya, yang perlu dirubah apa untuk kedepannya ya. Jadi Bapak mau Ananda menyimpulkan ya evaluasi dari kegiatan layanan konseling hari ini, konseling individu ya tentunya. Iya, Pak. Oke, silahkan ini bisa lembar evaluasinya ya. Bapak kasih waktu ya. Iya, Pak. Udah ya? Sudah, Pak. Udah ya, silahkan dibacakan. Siswa diminta menulis hasil evaluasi setelah melakukan kegiatan layanan konseling ini. Ya. Setelah mengikuti layanan konseling, saya menyadari bahwa sering terlambat dan tidak masuk sekolah. Hal tersebut saya mempengaruhi prestasi, pelajaran, dan hubungan saya dengan teman serta guru. Dari hasil diskusi dengan guru BK, saya memahami beberapa penyebab mengapa saya sering terlambat dan tidak masuk sekolah, termasuk masalah manajemen waktu dan motivasi. Saya juga diberikan beberapa solusi yang bisa saya terapkan, seperti membuat jadwal harian yang lebih teratur, tidur lebih awal, dan menyiapkan perlengkapan sekolah pada malam hari. Saya berjanji akan mencoba lebih disiplin dan berusaha lebih konsisten untuk memenuhi absensi tanpa alasan yang jelas, karena saya tahu hal ini dapat mempengaruhi prestasi belajar dan masa depan saya. Melalui konseling ini, saya merasa lebih termotivasi untuk memperbaiki kebiasaan buruk saya dan berharap kedepannya bisa hadir di sekolah tepat waktu dan lebih sering mengikuti pelajaran secara teratur. Oke ya. Cukup. Oke. Terima kasih ya sudah membacakan hasil evaluasi ya kegiatan konseling individu hari ini. Oke. Jadi intinya setelah melakukan proses konseling ini Bapak mau kita ada komitmen. Jadi meskipun ini sudah selesai tetap ada komitmen untuk ya misal masih ada permasalahan lagi. Nah, jadi Ananda menemuin Bapak ya. Iya, Pak. Ruangan BK atau sebaliknya. Jadi seperti itu ya, tetap harus ada menjaga komitmen. Oke, seperti itu. Mungkin cukup ya. Bapak ucapkan terima kasih sudah mengikuti kegiatan konseling individu hari ini. Semua proses konselingnya berjalan dengan baik dan lancar. Oke, sebelum menutup kegiatan konseling ini, Bapak mau kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ya. Berdoa Pak Pimin ya. Iya, Pak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan Ananda boleh kembali ke kelas.
Siap, Pak. Ya, sama-sama. Apa ya, Nak, ya? Iya, Pak.